Berbahaya, Kakang. Kakang akan berhadapan langsung dengan Mak Lampir. Kita tunggu pertolongan sembara. Mak Lampir? Hah? Tunggu ini. Mardian sudah mati. Bertahun-tahun aku mencari kamu. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonanku. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Pitaloka atau Prihatini yang pada saat itu sedang berlatih ilmu kanuragan bersama dengan Mandakini, seorang sinden yang kini tinggal bersamanya di Indramayu. Sesuai janji mereka berdua bahwa mereka akan bertukar ilmu satu sama lain, Mandakini belajar ilmu kanuragan dari Pitaloka dan Pitaloka sendiri belajar ilmu tari-menari dari Mandakini, sehingga mereka sama-sama saling menguntungkan. Di saat itu, Prihatini pun sedang mengajarkan ilmu Sonya Hasta kepada Mandakini. Sedangkan di tempat yang tidak jauh dari mereka berdua latihan pun terlihat sepasang suami istri berkuda yang terkejut ketika melihat gerakan ilmu silat yang mereka kenal betul, sebab ilmu itu hanya dimiliki oleh murid-murid Tiga Serangkai Jati, dan lelaki itu adalah salah satu dari murid Tiga Serangkai Jati. Sonya Hasta? Ada yang sedang berlatih Sonya Hasta di sini? Sepertinya mustahil. Kita lihat dari dekat, Kakang. Ya, Dek, Sonya Hasta tua. Betul. Hampir tidak percaya di sini ada Sonya Hasta. Margopati. Siapa kau? Dari mana kau mengetahui Margopati dan Sonya Hasta? Orang itu pun menghilang setelah Pitaloka mengeluarkan ajian Margopati sebagai ilmu pamungkasnya. Setelah itu, tiba-tiba datanglah Ki Sulanjana, ayah Pitaloka, yang tampaknya sedang mencari anaknya. Ternyata Ki Sulanjana hanya mengantarkan pedang putrinya yang ketinggalan di rumah. Sementara itu, manusia bertopeng hitam yang menyerang Pitaloka itu pun kemudian kembali kepada wanita yang tak lain adalah istrinya itu. Ia pun kemudian menceritakan tentang hal yang didapatnya barusan. Tidak salah lagi. Kenapa? Dia menguasai ajian Margopati secara sempurna. Kakang harus tahu dia murid siapa. Masa nak Mandakini? Benar, Pak. Tapi kemudian dia lari entah kemana. Lihat, Kang Mas. Mungkin dialah bapaknya. Iya. Kang Mas bisa langsung menanyakan kepadanya, sehingga semuanya jelas siapa gadis itu sebenarnya. Selanjutnya, sepasang suami istri tersebut pun segera menuju rumah Ki Sulanjana untuk menanyakan tentang wanita yang menguasai ilmu-ilmu dari Tiga Serangkai Jati tersebut. Ayah Pitaloka pun kemudian memberitahukan kalau anak perempuannya itu memang termasuk salah satu murid dari Kiai Ageng Linggat Jati yang bermukim di daerah Cirebon. Sehingga tidak aneh jika kedua tamunya itu melihat jurus-jurus perguruan Tiga Serangkai Jati yang dikuasai oleh Pitaloka. Siapa gurunya? Kiai Ageng Linggajati. Iya, berarti Pitaloka adik perguruan kami. Sebagaimana yang saya ceritakan kepada Andika tadi. Sejak dia jatuh dari jurang, ingatannya berubah. Dia tidak ingat lagi masa lalunya. Nama guru, ibu, atau bapaknya. Ya, Ki Sulanjana dan istrinya pun langsung menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi tentang Pitaloka yang telah berubah menjadi Prihatini. Kedua tamunya itu pun kemudian menyatakan kesiapannya untuk membantu memulihkan ingatan Pitaloka. Lelaki itu pun kemudian mengatakan bahwa Ki Sulanjana dan istrinya harus memperlakukan mereka seperti teman lama supaya Pitaloka atau Prihatini tidak curiga dengan keberadaan mereka berdua di rumah tersebut.
Setelah merencanakan semuanya dengan matang, lelaki yang belum kita ketahui namanya itu pun memberikan sebuah botol kecil berisi obat-obatan yang harus diminum oleh Pitaloka. Setelah itu, kedua tamu tersebut pun berpamitan dan akan datang lagi di malam nanti. Ini untukmu, Prihatini. Untuk Mandakini saja. Untuk Neng Mandakini sudah ada di dalam. Mari, Neng. Ayo minum, Pri. Cerdas sekali cara Ibu Pitaloka mengelabuinya supaya minuman putrinya dan minuman Mandakini tidak tertukar dan benar-benar diminum oleh anaknya. Selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara seruling yang ditiup dengan kencang. Pitaloka yang mendengarnya pun segera mencari sumber suara seruling tersebut. Mandakini yang hendak menyusulnya pun dicegah oleh Pak Sulanjana. Ia pun kemudian sedikit menjelaskan kepada Mandakini supaya gadis tersebut tidak terlalu penasaran. Selanjutnya, mereka bertiga pun mengawasi gerak-gerik Pitaloka dari kejauhan. Datanglah. Datanglah. Siapa yang datang? Prihatini. Aku ingin bertemu dengan Pitaloka. Tidak bisa. Dia sudah aku tahan di dalam penjara. Tunjukkan aku tempatnya. Tidak mau. Prihatini tahu bagaimana Pitaloka jatuh ke dalam jurang. Iya, aku bersamanya. Ceritakan bagaimana kejadiannya. Entah mengapa, Prihatini pun menuruti semua perintah lelaki murid 3 serangkai jati tersebut. Ia pun menceritakan ketika Pitaloka bertarung dengan pimpinan kalong hitam di atas sebuah tebing yang tinggi, hingga kemudian Pitaloka pun terpental jatuh ke dalam jurang. Setelah mengakhiri ceritanya, Prihatini pun tiba-tiba teringat akan kekasihnya, Jatmiko. Karena cinta itukah kau tega memenjarakan Pitaloka? Kalau tidak, aku tidak akan bisa bersama dengan Kakang Jatmiko. Kalau demikian, aku minta kau mengantarkan aku dan istriku ke tempat kau memenjarakan Pitaloka. Tidak, kau pasti akan memperdayai aku. Kalau kau tidak mau, aku akan menggunakan kekerasan. Aku tidak takut. Akhirnya, terpaksa sepasang suami istri itu pun menggunakan jalan kekerasan untuk menyeret Prihatini menuju tempat Pitaloka dibelenggu. Namun, mereka berdua pun cukup kesulitan karena Prihatini langsung menggunakan ajian Margopati untuk menghalau serangan-serangan yang mereka lancarkan. Sedangkan mereka berdua tidak boleh melukai Prihatini karena hal tersebut sama saja akan mencelakai Pitaloka. Puluhan jurus pun telah berlalu hingga kemudian lelaki tersebut pun berhasil meringkus Prihatini yang sangat keras kepala itu. Kemudian ia pun memaksa roh Prihatini untuk keluar dan kembali ke asalnya, sekaligus tempat di mana Pitaloka dipenjara olehnya. Aku bunuh kau sekarang. Cepat keluar. Baik. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Tidak, kau harus tetap di sini. Untuk apa? Untuk menempati tempat asalmu. Aku tidak mau. Jangan ikut campur urusan Prihatini. Siapa kau? Aku Mak Lampir. Oh, ini yang namanya Mak Lampir. Ya, di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja muncullah Mak Lampir yang memang sebelumnya telah membantu roh Prihatini untuk bisa menguasai kembali tubuh Pitaloka yang pernah disembuhkan oleh Lindu Aji serta Raden Sentanu.
Melihat Prihatini yang sedang diserang oleh wanita istri lelaki tersebut, Mak Lampir pun kemudian segera turun tangan untuk melindungi Prihatini, sehingga membuat wanita itu terlempar karena sabetan tongkat Mak Lampir. Akan tetapi, sesuatu di luar dugaan pun terjadi, yaitu tiba-tiba saja muncullah guru sembara Kiai Ageng Jembar Jimantoro di tempat itu yang akan menolong lelaki pendekar murid 3 Serangkai Jati beserta istrinya. Sang Kiai pun mengulurkan tangannya untuk membantu wanita itu berdiri sekaligus memperkenalkan namanya. Tangkaplah Prihatini, Mak Lampir, biar aku yang menghadapinya. Celaka. Dia dibela musuh bebuyutanku. Lampir, serahkan gadis itu padaku. Tidak, dia pengikutku. Dia tidak tahu siapa kau. Prihatini, marilah nak. Jangan ikuti jalan yang sesat. Jangan dengarkan perkataannya. Dia hendak memisahkanmu dengan Jatmiko. Tidak, aku tidak mau dipisahkan dengan Kakang Jatmiko. Prihatini yang sudah terkena hasut Mak Lampir itu pun jelas-jelas tidak mau keluar dari tubuh Pitaloka, karena dengan demikian ia pun bisa mengadu kasih dengan Jatmiko. Kini Mak Lampir pun berusaha membelanya dengan bertarung melawan Kiai Ageng Jembar Jimantoro. Nenek tua itu pun benar-benar nekat ingin menghabisi nyawa sang Kiai Sakti tersebut. Ia pun tidak ingat lagi bahwa ia pernah kehilangan kekuatannya akibat bertarung dengan guru kedua sembara itu. Si Lampir sombong itu pun langsung lari dan menghilang dari tempat tersebut setelah menyadari bahwa ia tidak akan menang melawan sang Kiai yang mendapat bantuan kekuatan langit tersebut. Sementara itu, Prihatini pun kini kembali bertarung melawan 2 pendekar yang ingin mengembalikannya ke tempat aslinya, sekaligus menyelamatkan Pitaloka dari belenggu Mak Lampir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Di mana aku ini? Rumahku? Apakah aku tidak salah lihat? Apa aku benar berada di rumahku? Lihat, Pitaloka sudah sadar kembali, tapi nampak seperti bingung. Ayo kita ke sana. Jangan. Aku sudah berjanji untuk tidak mendekati mereka. Ya, akhirnya kesadaran Pitaloka pun kembali pulih, sehingga ia pun menjadi bingung karena tiba-tiba kini ia sudah berada di rumahnya yang terletak di Indramayu. Sebab yang terakhir kali diingatnya adalah ketika ia bertempur melawan pimpinan gerombolan kalong hitam di atas bukit yang tinggi. Ia pun kemudian bertanya kepada 2 pendekar kakak seperguruannya itu, mengapa ia bisa berada di tempat itu secara tiba-tiba. Kakang Lindu Aji, di mana dia berada sekarang? Kita berhasil, Nyimas. Pak, sini Pak. Kita dipanggil, Bu. Pak, Bapak. Anakku Pitaloka. Ibu. Pitaloka anakku. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Kamu belajar tari padaku, dan aku belajar silat padamu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo kita masuk. Ayo.